Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Oke, yuk. Sekarang kita akan sharing bagaimana pembikinan video tutorial pembelajaran ala si Bejo. Ya, kita akan ajarin step by step. Ya, nanti apa aja yang harus disiapkan, bagaimana produksinya, dan bagaimana bla 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 yang lainnya. Yuk, kita bahas satu persatu biar nggak terlalu kepanjangan. Ya, oke. Mana nih? Nah, nih step step pembuatan video si Bejo. Oke. Yang pertama adalah praproduksi. Jadi ada praproduksi, terus ada produksi itu sendiri, terus ada post produksi. Oke, kita lihat langsung aja praproduksi itu apa? Nah, praproduksi yang perlu disiapkan ada tiga hal, yaitu pertama persiapan hardware. Jadi hardwarenya itu harus ada tuh. Masa mau bikin nggak ada hardwarenya, nggak ada komputernya, nggak ada alatnya ya? Pakai apa? Pakai niat ya? Nggak bisa. Jadi hardwarenya harus kita siapkan. Yang pertama adalah ada mouse pen ya. Jadi itu alatnya. Terus yang berikutnya hardwarenya ada lagi mikrofon atau headset. Boleh mikrofon, boleh headset gitu ya. Jadi ini hardwarenya. Kalau softwarenya itu ada namanya Paint software. Jadi nanti untuk menulisnya, Paint software itu untuk menulisnya. Nanti ada macam-macam softwarenya, nanti kita lihat. Terus ada screen recorder software. Jadi nanti ini untuk merekam kegiatan kita yang kita tuliskan di laptop, namanya screen recorder software. Yang ketiga yang perlu disiapkan adalah persiapan bahan ajarnya. Jadi biar ajarnya itu enak, runtut gitu ya. Terus hasilnya juga bagus. Biasanya kita siapin materi yang akan diajarkan. Tapi kalau kalian sudah lihai, mungkin tanpa persiapan juga nggak masalah gitu ya. Oke, sip. Yuk, sekarang next. Nah, tadi persiapan hardware ya, yang pertama ya. Hardware itu di sini eh, ada pentap atau mousepad. Ini dia, ini pentap atau mousepad, ini sama aja. Hanya ada beberapa merek. Nah, perlu kita sebutkan, perlu ya, nanti kalau kalian mau beli kan harus tahu mereknya. Ini yang harganya lumayan murah itu kita pakainya ini dia nih. Nah, ini mereknya Genius. Nah, bukan iklan ya. Oke, ini mereknya Genius. Oke, harganya lebih murah dibanding yang ini. Nah, ini mereknya Wacom. Nah, mereknya Wacom. Nah, ini Wacom bambu. Ya, jadi kalau yang paling murah, Wacom itu adalah mereknya Wacom bambu. Nah, karena terbuatnya dari bambu, ya. Oh tidak, ya. Bisa Genius, bisa Wacom. Nanti kalau mau beli bilang aja pen tab atau mouse pen, atau ada yang nyebut juga pen tablet, boleh lah. Pen tablet. Nah, gitu boleh ya. Tuh. Ini alat untuk nulisnya kita. Yang kedua adalah alatnya mikrofon atau headset. Nah, ini nanti untuk merekam ya. Mikrofon gini boleh atau headset gini boleh. Ya. Sebenarnya untuk suara yang lebih bagus, untuk bersih biasanya bisa pakai mikrofon seperti ini. Ya. Harganya macam-macam, dari harga mulai 50 ribuan sampai 1 jutaan. Nanti tergantung kemampuan Anda masing-masing. Oke? Oke ya. Sip. Lanjut. Lanjut. Kayak sekarang persiapan softwarenya. Nah, softwarenya itu nanti ada uh, macam-macam ya. Jadi ada dua jenis software, yaitu Paint software untuk menggambar dan ada screen recorder software untuk merekam kegiatan kita. Oke, oke, saya jelasin dulu sebentar. Kalau Paint software ini untuk menggambar, jadi nanti untuk menggambar atau untuk menulis. Jadi gunanya untuk menulis. Gitu ya. Ada macam-macam nih, ada Microsoft Paint, ada Smooth Draw, ada Artrik dan lain-lain. Nah, oke. Nah, kalau kita nanti yang akan kita pakai adalah yang Smooth Draw. Nah, gitu. Nanti kamu pakai yang lain juga boleh, bro. Nah, pakai Microsoft salah apa ini? Microsoft. Ini dia ya. Microsoft Paint maksudnya ya. Oke, maklum ya, baru bisa nulis. Oke. Nanti yang kita pakai di sinilah yang Smooth Draw. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya gimana Mas Smooth Draw teh. Oke, yuk kita lihat sebentar ya, bro. Nah, kebetulan udah kita install. Jadi udah kita install, mana nih Smooth Draw, ini dia. Bisa kita klik. Nah, ini jadi gunanya hanya buat nulis aja ya, buat nulis kayak nulis
gambar, pengen ini aja. Ini dia. Ya, ini Smooth Draw. Nanti kita akan pakai Smooth Draw karena dia lebih ringan dan sebagainya. Nanti usahakan untuk sebelum memulai bikin videonya kalian sudah menguasai dulu program hukum yang ada. Jadi minimal untuk bagaimana membuat videonya. Jadi gini, ini lihat nih, yang di sini nih, yang ini sini. Ini layar buat nulisnya. Ya, ini putih, ini yang buat tulisnya. Lebih bagus kalian fullkan. Jadi layarnya di full, ini putihnya di full. Ini kan yang putih itu di sini masih kosong nih. Ini masih kosong. Kalian fullkan. Jadi kanvasnya putihnya itu kita resize, kita gedekan aja. Kita gedekan misalnya berapa ya? Gedekan lagi, sip. Masih kurang besar. Kita gedekan lagi. Sip, cukup begini. Jadi ketutup semua. Oke. Jadi nanti yang putih-putih ini nanti ini kita sebutnya sebagai kanvas. Ini sebutnya sebagai kanvas. Nanti ini buat nulis, gitu ya. Jadi softwarenya nanti yang akan kita pakai. Oke, nanti kalian bisa operate sendiri bagaimana penggunaan software ini. Nggak begitu susah. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah nanti penggunaan minimalnya. Jadi di sini ini ada macam-macam pensil, gitu ya. Untuk nulisnya kalian boleh pilih yang enak yang mana. Kalau saya biasanya pilih ini digital pensil. Nih. Saya biasanya pilih ini. Kalian boleh pilih yang mana, ya. Ini ada penghapusnya dan sebagainya. Ini kita bisa pilih hapus, ini penghapus, soft penghapus, ini hard penghapus yang biru, ya. Kita bisa hapus. Jadi kayak pen biasa aja software ini, ya. Jadi nggak begitu susah. Oke? Atau boleh pakai ini, pakai Slack ini. Kita blok semua. Habis itu di Ctrl X. Dia apa? Ctrl X atau di delete boleh. Bismillah. Seperti ini. Tinggal kalian coba nulis ya. Pilih pakai yang pensil ini misalnya ya. Kita pilih buat nulis. Ini brush size itu ketebalan. Kalau semakin tebal ini saya tebelin. Ini tebal. Gitu ya. Oke. Kalau saya kecilin. Biasanya buat nulis itu 2 atau 3 ini. Ini 2 atau 3 ininya. Ketebalannya ya, ketebalan brush size-nya, ukuran brushnya. Terus ink flow ini adalah untuk tintanya, ketebalan tinta semakin tinggi persentasenya semakin hitam. Jadi suka-suka kalian. Ini juga bisa kalian atur pressure-nya, tekanannya, hardness-nya juga bisa kalian atur. Tapi yang penting kalian sudah bisa nulis, ya. Jadi pakai 2 gitu. Ini juga bisa. Gitu kan? Pilih suka-suka yang mana. Oke. Nanti kalau masalah warna dan sebagainya di sini. Gitu. Gitu ya. Sip. Kadangkala hati-hati di sini kalau yang kalian baru instalasi awal, di sini warnanya belum warna-warni di sini nih. Di sini. Ini kalau pilih warna-warni, saya misalnya di kotak ini ini kan putih nih. Saya mau ganti warna apa ya, misalnya hijau. Nah, di sini saya pilih hijau di sininya. Ini hijau, klik di sini hijau. Di sini udah hijau ya. Yang di sini kalian klik kanan. Yang di sini sebentar, sorry. Yang di sini yang putih ini kalian klik kanan. Gitu ya. Di klik kanan aja. Klik kanan nanti akan buka di hijau. Seperti itu. Oke, sip. Ini adalah dasar-dasar yang harus kalian tahu. Ini cukuplah untuk seperti itu, ya. Oke, kita hapus dulu semuanya. Oke, sip. Oke. Tambahin dikit lagi. Kalau kalian nanti mau ngetik berupa ketikan, di sini ada ketikan seperti ini. Gitu. Kita tulis aja dulu. Misalnya nulisnya apa? Contoh. Gitu ya. Contoh. Seperti ini. Nah, nanti untuk jenis tulisannya ini warna di sini muncul. Kalau mau ganti nih, contohnya di sini. Kalau mau ganti, hitam seperti itu. Terus ganti fontnya boleh di sini. Ini fontnya ini tebalnya sekian. Oke. Kalau mau geser dulu aja. Baru dihilangin. Oke, seperti itu. Oke, sip, gitu ya. Itu kalau kita gunakan Smooth Draw. Cukup. Nanti bisa kalian perdalam lagi. Oke. Stop. Bisa kita simpan ya. No. Balik ke sini. Tadi ada Microsoft Paint, ada Smooth Draw, ada Artrain, ada dan lain-lain. Sekarang yang screen recorder itu untuk merekam. Jadi untuk merekam kegiatan kita ya, tadi nulis-nulis itu kita rekam.
kita pakainya namanya softwarenya screen recorder. Ada banyak ya, macam-macam. Ada S-Suite, ada Cam Studio, ada Camtasia, ada dan lain-lain. Nah, kita nggak akan pakai yang dan lain-lainnya. Susah kalau pakai yang dan lain-lain ya. Kita akan pakainya lah Camtasia. Nah, Camtasia macam-macam. Bulan yang kita pakai adalah nanti Camtasia 7 ya. Mau lihat softwarenya? Boleh. Oke, nanti oh ya, untuk instalasi Smooth Draw nanti tinggal kalian bisa download. Nah, kalian bisa download, cari aja di Google ya. Smooth Draw. Nah, banyak ya. Nanti kalian boleh, kalau yang screen recorder bisa ya, pilih yang mana. Ini setelah download langsung install aja biasa ya. Oke, kita lihat coba yang kita pakai itu Camtasia. Nah, Camtasia kita lihat, Bro. Nah, Camtasia di sini. Oke. Ya, Camtasia Studio 7. Nah, kita 7. Ini ada beberapa aplikasi, ada Camtasia Studio nanti untuk editingnya, Camtasia Studio ini. Terus ada application itu ada buat bikin menu, ada bikin Camtasia Player, ada Camtasia Recorder, tapi kan nggak usah pelajari semua. Minimal yang harus kalian belajar lah Camtasia Recorder ya. Camtasia Recorder itu gimana? Camtasia Recorder seperti ini nih ya. Jadi ini yang akan kita pakainya, yang sering kita pakai itu Camtasia Recorder sama Camtasia Studio. Camtasia Studio itu buat ngedit, Camtasia Recorder itu buat rekam. Nah, ini Camtasia Recordernya coba kita lihat. Jadi posisinya gini, Bro. Nah, ini kita lagi ngerekam nih. Sorry. Nah, ini ya. Ini kalau kita klik ini lagi ngerekam. Apa yang saya omongan di lagi direkam nih. Ini namanya Camtasia Recorder. Oke. Sip. Ngerti ya? Nah, nanti prakteknya pas di produksi. Yuk kita ajarin. Oke, kita tutup dulu. Oke, sip. Lanjut, Mas. Boleh. Terus persiapan bahan ajar. Bahan ajar itu artinya gini. Kalau nanti ada bahan yang mau diketik, berupa soal yang mau dibahas atau apa, ya ketik dulu ya. Ketik dulu soalnya. Contohnya saya punya nih, misalnya mana ya? Saya nanti akan ngajarin misalnya bagaimana membahas soal mana ya. Contoh, jadi bahannya sudah saya siapin. Nah, contoh saya akan bahas soal UN tahun 2013. Nah, ini saya sudah siapin baik berupa PDF atau berupa Word, terserah kalian. Nah, ini PDF. Nah, seperti ini ya. Ini soal UN tahun 2012 misalnya. Saya misalnya akan bahas soal mana ya? Soal logaritma ini misalnya. Ya, kalau udah PDF ini enak, udah tinggal kita potong aja, Bro. Nah, kita potong seperti ini. Nah, gitu ya. Kita potong seperti ini. Kita copy. Copy gitu ya. Ctrl C gitu atau copy. Tinggal kita taruh di program Paint. Nah, kan punya nih aksesoris. Terus program mana? Program Paint. Paint mana? Ah, ini dia. Nah, taruh sini aja. Nah, udah sini kan? Nah, kalau udah di sini nanti kita simpen nih soal ini, kan kita bahas nih soal ini teh. Kita simpan biar berupa file. Save. Kita simpan di mana ya? Di tempat yang tadi deh. Nah, terserah kalian menyimpannya di mana. Mau di laci, mau di lemari, bebas ya. Oke, mau di kantong. Lucu deh ya. Oke, kita taruh di sini misalnya. Nah, contoh soal. Nah, gitu ya. Kita simpan. Save. Udah, tinggal kita tutup, nanti mau kita gunakan. Oke, kita tutup lagi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai bahan ajar. Nah, itulah yang kita sebut sebagai bahan ajar yang diketik ya, yang diketik. Nah, gitu ya, atau berupa file. Sorry. Nah, ini yang diketik. Nah, atau berupa file. Kalau yang berupa hard copy, ya berarti nggak diketik. Nanti kalian tinggal lihat di kertas, nah soalnya langsung ditulis seperti itu. Ya, kalau berupa hard copy, tinggal kalian lihat buku aja. Kalau diketik ya kayak tadi. Oke ya, itu bahan ajarnya. Atau kalau berupa materi, kalian siapin materinya. Ya, baik diketik ataupun enggak. Lanjut, produksi. Nah, pastikan hardware-nya oke. Jadi udah ada hardware-nya ya. Masa mau produksi nggak ada ya. Mas pakai mouse bisa nggak? Bisa pakai mouse, tapi tulisannya nanti jadi bagus banget ya. Kebalikannya. Ya, oke. Pastikan hardware-nya sudah oke. Nah, setelah itu nanti pastikan softwarenya juga sudah, jadi sudah diinstal. Jadi nanti
kalian tadi install software apa aja tadi yang kita pakai, ada Smooth Draw, ada Camtasia. Itu tinggal kalian download terus diinstal, udah gitu aja. Oke, sip. Oh iya, ada satu kelupaan nanti untuk hardware-nya. Kalau untuk kalian pakai Wacom itu install dulu hardware-nya, driver hardware-nya ya. Kalau pakai Genius nanti bisa diinstal bisa enggak drivernya. Oke, siap? Siap. Yuk, pastikan belajar siap. Berikutnya let's go. Nah, let's go. Gitu ya. Sip, yuk kita mulai aja. Kita mulai. Jadi kita pastikan hardware-nya oke. Oke, hardware-nya sudah ada. Saya software-nya sudah ada tadi ya. Nah, software-nya mana tadi? Software-nya sudah ada kan ya? Ini Smooth Draw-nya, terus ini Camtasia-nya. Oke. Lanjut. Nanti kalau kalian mau pakai Smooth Draw, berarti Smooth Draw-nya dibuka dulu. Kebanyakan bukanya ya. Kalau satu. Oke. Nah, Smooth Draw-nya disiapkan dulu seperti ini. Nah, setelah Smooth Draw-nya disiapin seperti ini, oke. Siap. Ini tadi saya selalu nyaranin, ini kan masih kosong nih daerah sini. Penuhin ukurannya, atasnya penuhin. Nah, jadi misalnya ukurannya 1200. Nah, gitu ya. Kita penuhin. Oke, seperti ini. Oke. Setelah ini siap, nah tinggal kalian nanti persiapan nih, ininya dicek dulu. Oh, saya maunya 2, misalnya 2. Oke, sip. Mau pakai yang ini boleh. Nanti warna-warnanya kalian bisa atur kayak tadi ya. Masih ingat caranya? Oke, misalnya saya ini mau diganti nih yang mana nih? Yang ini kan ada item 2 nih. Itemnya saya mau ganti deh dengan warna apa misalnya. Saya ganti warna pink. Nah, ini pink atau ungu. Nah, tinggal saya klik di sini. Di ungunya, yang di sini klik kanan. Nah, gitu. Jadi ya. Sip, kalau udah disiapin seperti ini, tinggal kalian nanti bikin videonya atau misalnya kalian kasih judul dulu. Misalnya judulnya mau ditulis boleh, tulis pakai tangan. Nah, pakai tangan misalnya bahas tentang apa misalnya logaritma. Tulis logaritma. Mau tulis gini boleh. Atau kalau nggak mau tulis gini ya diketik. Nah, biar agak bagus ya. Nah, diketik gini kayak tadi tuh. Diketik. Nah, gini. Logaritma. Nah, logaritmanya tulisannya mau dibagusin mas, boleh kita bagusin biar ciamik. Nah, mulai kita bagusin nih, misalnya apa nih. Nah, bebas lah ya, yang penting mah bagus ya. Oke, ini misalnya oke, gedenya kurang mas. Gedenya kita gedein. Nah, oke. Nah, ini misalnya. Oke, taruh sini. Kalau udah fix taruh, tinggal kita plus. Nah, gitu ya. Mau kita kasih garis, Mas. Nah, boleh kita kasih garis. Kita kasih garis. Oke, sip. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah siap seperti ini tinggal bagaimana ngerekamnya nih. Lihat, perhatikan nih. Kita buka ini Camtasia-nya. Nah, Camtasia-nya di sini. Oke, kalau Smooth Draw-nya udah siap, tinggal yang kita siapin lagi adalah apa tadi? Nah, betul. Yang kita siapin adalah software untuk merekamnya. Itu kita pakai Camtasia 7. Mau 7, mau 5, boleh, atau pakai software yang lain boleh. Kebetulan kita akan pakai Camtasia 7. Nah, ini Camtasia 7 kita pilih karena kita mau merekam. Nanti kita pilih Camtasia Recorder. Kita klik. Oke, kita oke aja. Nah, sudah seperti ini. Lihat. Di sini ada area mana yang mau kita rekam. Kalau kalian lihat, perhatikan di sini, ini yang sudah ada garisnya ini. Nah, nanti ini akan kita rekam. Kalau kalian mau perlebar, misalnya mau direkam seluruhnya, boleh-boleh juga kita gedein, ya. Tapi nanti akan kita rekam khusus untuk kasus sekarang, kita akan rekam daerah yang berwarna putih aja nih di sini nih. Nah, jadi ukurannya kita sesuaikan di sini. Jadi bisa perbesar, bisa perkecil. Oke, sip. Kita cek juga, setelah itu kita cek soundnya. Soundnya bisa di sini nih. Cek. Nah, berarti ini soundnya aktif. Ya, ini audionya sudah dicentang, berarti audio atau mixnya aktif. Ini webcamnya kita matiin. Ya, mau dinyalain boleh, mau dimatikan boleh. Ya. Terus
Nanti efeknya di sini misalnya kursornya kalian bisa ganti di sini. Nah, nanti ini bisa dicentang, klik gitu ya. Nah, nanti kursornya bisa kalian rubah-rubah nanti di sini. Pilih file yang mana yang kalian suka ya. Kursor bentuknya tangan atau bentuknya buah, bentuknya apa, boleh. Oke. Kita cancel aja. Setelah itu nanti kalian juga bisa pilih filenya. Nanti untuk merekam hasil filenya apa Mas? File hasil rekamannya ada dua macam, bisa berupa Camrec, bisa berupa AVI. Oke, kalau ingin banyak diedit atau ingin bisa lebih fleksibel lagi, kita rubah ke Camrec aja ya. Kalau ingin cepat kalian AVI. Jadi kalau udah jadi AVI langsung bisa diputer ya di player. Tapi kalau Camrec nanti harus kita render dulu. Ya, kalau saya biasa pakai Camrec dan nanti bisa diedit-edit ke bentuk yang lain. Oke, kita cancel. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini sudah disiapin areanya, sudah ini tinggal kita siapin materinya, tinggal kita mulai. Nah, kalau udah siap kira-kira kita pilih seperti ini. Oke, brush-nya misalnya kita pilih jadi dua, gitu ya. Aduh, 3 lagi. Terserah mau 2 mau 3 boleh. Ink flow-nya saya tebelin. Nah, seperti ini. Kalau udah siap, nah tinggal di klik ini aja nih. Nah, rec gitu ya. Kita klik rec. Oke. Siap. 1 2 3. Oh, belum. Jangan lupa materinya disiapin dulu. Udah? Kalau udah siap baru diklik. Oke, tunggu. Akan ada hitungan mundur. Oke, ini sudah mulai ngerekam. Ya, jadi ini sudah rekam. Ini udah nyala nih. Nah, udah nyala, sudah mulai terekam. Jadi, apapun kegiatan kita, suara kita nanti sudah akan terekam. Oke, kita contoh ya. Yuk, kita mulai. Nah, kita mulai, Bro. Nah, kita mulai akan membahas tentang logaritma. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang logaritma. Iya, ibu-ibu sekalian. Oke, logaritma. Apa sih logaritma? Nah, logaritma itu adalah operasi kebalikan dari eksponen. Contohnya gimana, Mas? Contohnya gini. Contoh, kalau saya punya 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Ini kalau bentuk eksponen. Kalau bentuk logaritma lagi. Logaritma nulisnya gimana? Gini, Bro. 2 log 8 sama dengan berapa? 3. Nah, gitu ya. Jadi artinya nanti 2 dipangkatin 3 hasilnya berapa? 8. Oke. Contoh lagi, Mas, boleh. Kalau saya punya misalnya 3 log 9 sama dengan berapa? Artinya nanti bacanya gini. 3 dipangkatin berapa biar 9. Ayo, pangkat berapa? 2. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau nanti ditulisnya dalam bentuk pangkat, yang ini adalah 3 dipangkatin berapa? 2 sama dengan berapa? 9. Nah, itu contoh materinya. Oke. Nanti kalau kita mau bahas soal juga bisa ya. Misalnya kita punya soal tadi yang sudah diketik ya. Yang sudah diketik di mana tadi ya? Kita ambil ya. Nah, naruhnya gini naruhnya. Di sini kita taruh, Bro. Kita pilih add import image. Nah, import image. Nah, gambarnya di mana tadi ya? Gambar. Sini, Bro, tadi, Bro. Kita gambarnya di mana tadi ya? Gambarnya ayo, lupa tadi. Ini dia di sini. Terus tutorial. Ini dia. Ini dia, kita akan bahas ini misalnya ya. Kita akan bahas nih, Bro. Oke? Ready? Kita bahas. Tadi kan udah tahu kan? Masuk di sini. Nah, jawab. Gitu. Nah, tinggal kita otret. Nah, kita otret ini dia. 2 log 3x, 2 log 10y. Ini kan 6 log 120. Gitu ya. 6 log 120. Nah, anak-anak bisa mengerjakan? Bisa, Bu. Ya udah, kalau bisa nggak usah kita bahas. Sudah. Hore. Bisa. Gitu ya. Nanti kalian bisa bahas ke bawah. Oke? Sip. Nggak perlu kita bahas karena waktunya jadi lebih panjang lagi. Oke, sip. Kalau sudah selesai bla 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 gitu ya. Sip. Kalau sudah selesai tinggal kalian stop. Pakai F10 boleh atau diklik sini terus kita stop. Itu boleh. Stop gini boleh. Stop mana dia akan munculnya di sini, lihat. Oke, ini sudah mulai kerekam. Ya, jadi sudah nyala nih. Nah, sudah mulai kerekam. Jadi apapun kegiatan kita, suara kita nanti sudah akan terekam. Oke, kita contoh ya. Yuk, kita mulai. Nah,
kita mulai bro. Nah, kita mulai akan membahas tentang logaritma. Anak-anakku sekalian, oke, kita akan belajar tentang logaritma. Ya ibu-ibu sekalian, oke, logaritma. Apa sih logaritma? Nah, logaritma itu adalah operasi kebalikan dari eksponen. Contohnya gimana mas? Contohnya gini. Contoh, kalau saya punya 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Ini kalau bentuk eksponen. Kalau bentuk logaritma bisa gimana? Ini bro, 2 log 8. Itu yang barusan dilihat ya, itu adalah ini dia yang kalian lihat. Sorry jadi hilang. Yang kalian lihat ini adalah hasil rekaman kita tadi ya. Nah, stop, kita lagi di sini. Ini hasil rekaman kita tadi. Ya. Stop deh. Ini hasil rekaman kita. Setelah hasil rekaman sudah selesai, tinggal kita pilih. Kalau itu kira sukses ya tinggal di save atau diedit. Ya. Kalau di delete berarti kalau kita anggap rekaman itu gagal, nah kita delete aja. Terus berikutnya, kalau kita produce itu artinya nanti langsung kita rubah ke bentuk file lain, ke MP4, ke MP3 dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau kita mau edit, kita save dan edit. Oke ya, sip. Save dan langsung ya, kita save dan edit, tapi sebelumnya kita kasih nama dulu, misalnya contoh edit. Nah, contoh edit. Oke, kasih nama. Oke, tunggu sebentar ya. Nanti kita akan masuk ke program pengeditan. Oke, nah sebenarnya kalau kita sudah ke sini, kita sudah masuk post produksi. Oke, sebentar. Oke, sebentar dulu. Mana lagi ya? Oke, kita sebenarnya sudah masuk sudah masuk post produksi. Jadi kita sudah masuk pengeditan. Nah, setelah masuk ke halaman ini tadi ya, kalian apa coba ayo. Kita di sini what size do you want to your video to be? Susah. Jadi kita dimensinya pilih yang ini aja, recording dimension. Nah, ini dia dimensi saat kita merekam tadi, kita pilih ini, kita oke dulu. Sip, ini udah siap diedit ya. Oke, siap bro? Siap. Oke, jadi sebenarnya ini kita sudah masuk yang namanya post produksi. Nah, produksinya ada editing, ya nanti ada editing, ada rendering, ada upload. Nah, upload saya yakin kalian bisa ya. Editing, ya kita akan belajar mengedit dan merender. Yuk. Balik ke sini. Jadi video yang tadi, ini dia. Nah, video tadi udah ada di sini, ya. Seandainya kok belum muncul, misalnya gini, bro. Nah, seandainya kok belum muncul di sini, belum ada, tinggal video ini kita tarik sini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Kita akan edit di sini. Ini kalau kalian play biasanya nanti suaranya itu agak rusak, bukan rusak ya. Banyak noise, banyak tidak jernih ya. Suaranya tidak jernih. Coba kita kerasin, udah keras. Kita coba play. Eksponen. Contohnya gimana mas? Contohnya gini. Contoh, kalau saya punya 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Ini kalau bentuk eksponen. Kalau bentuk logaritma bisa gimana? Ini bro, 2 log 8 sama dengan berapa? 3. Nah gitu ya. Jadi artinya nanti 2 dipangkatin 3 hasilnya berapa? 8. Betul? Contoh lagi mas, boleh. Kalau saya punya oke. Nah, sekarang ngeditnya gimana? Untuk ngeditnya ini biasanya tahu awal jadi itu tidak terlalu bersih suaranya. Kalian bisa bersih pakai gini, klik audio, terus enable, enable voice. Ini sudah lumayan bersih ya. Ini nanti sudah lumayan bersih, tinggal coba play lagi. Nah,
gitu ya. Sip. Nah, kalau nanti mau dinaikin suaranya, nih, lihat di sini nih, ini tarik ke sana, ini tarik ke sana, pol gitu ya, tarikin pol sampai pol, terus di ini volume up, biasanya 2 kali aja, gitu, 2 kali, setelah 2 kali diklik ini lagi, dibersihin lagi, seperti itu lagi, gitu ya, sip. Mau dicoba di play dulu juga boleh, kita coba play dulu. Blok 9 sama dengan berapa? Artinya nanti bacanya gini, 3 dipakatin berapa biar 9. Ayo, berapa? 2. Oh, gitu. Oh, cere? Oh, cere. Jadi kalau nanti ditulisnya seperti itu ya. Kalau sudah mau kalau mau dinaikin lagi juga boleh. Kalau mau diapin lagi suaranya juga boleh. Nah, setelah seperti ini, tinggal nanti kita pilih edit yang lain. Misalnya kita akan pilih zoom in zoom out gitu ya, misalnya kayak gini nih. Misal kita akan taruh zoom in zoom out di mana nih, di sini misalnya. Oke, sebentar bro. Di sini, nih zoom innya di sini nih, lihat di sini ya, tarik sana, gitu ya, sip. Ini bisa kalian setting nanti di sini ya, contohnya kita coba kita play di sini. Kalau saya punya 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Ini kalau bentuk X, seperti itu. Kalau bentuk logaritma bisa gimana? Ini bro, 2 log 8 sama dengan berapa? 3. Gitu ya. Jadi artinya sip, kalau sudah bisa di zoom out lagi atau zoom in lagi. Balikin ke awal. Seperti itu. Coba kita play. Ini ya, kita play. Besar. Seperti itu. Sip, ngerti ya? Sip. Nanti atau boleh kita tambahin editing yang lain. Misalnya kita tambah cool out. Kita kasih cool out. Untuk seperti apa nih? Kita stop dulu. Untuk ini. Ini akan kita kasih di sini aja nih. Oke, sebentar. Bisa ini kita kasih cool out. Oke, ini ya kita play misalnya. Bisa gitu ya, nanti kalian bisa bahas bawah, oke? Seperti itu contohnya ya. Oke, sip. Kalau sudah seperti ini berarti kita anggap editingnya sudah selesai ya. Editing sudah selesai, tinggal kalian, ini namanya project ya. Ini project ini bisa kita simpan, bisa kita enggak simpan. Kalau kita simpan berarti kita file save project. Kita berarti kita simpan aja, misalnya kita simpan di tempat tadi deh ya. Kita simpan project ini, dokumentasi mana tadi? Sebentar bro, mana tadi? Hilang kan? Nah ini dia. Kita namakan project 1 gitu ya. Project 1. Oke, sip. Setelah ini selesai, nanti tinggal kita render. Render itu adalah kita akan simpan dalam bentuk file apa. Kita proses di produce ini. Produce and share ya, produce and share. Kita akan simpan misalnya dalam bentuk mau high definition, mau buat iPad, mau buat apa, kita pilih yang custom aja, custom production. Dimensionnya tetap sama kayak tadi, kita next lagi, kita pilih buat MP4 misalnya di sini ya, MP4. Kita next lagi. Di sini MP4 sudah di sini. Ini bisa kalian atur kualitasnya di sini. Oke, kalau sudah oke. Jadi nanti hasil rendernya MP4. Oke. Kita lanjutin, terusin mana tadi ya. Oke, ini kalau kalian masih kasih tanda apa ya, watermark ya, misalnya watermarknya si bejo misalnya, kita bisa pilih kasih si bejo mana, coba ayo si bejo teh di mana, ayo si bejo di mana, ayo. Misalnya kita kasih gambarnya si bejo. Kita kasih gambarnya si bejo misalnya.
Nah, ini muncul kan gambarnya si Bejo di sini. Oke, sip. Sudah seperti itu, tinggal next lagi aja. Next lagi aja, tinggal mau disimpannya di mana nih ya? Simpannya di mana? Balik lagi kayak tadi, dokumentasi Bejo, kita tulis di sini. Nah, project 1 MP4. Oke, save. Tinggal di next lagi aja. Ini mau disilang-silang boleh, ini nggak diginiin boleh, bebas yang ini mah ya. Oke, finish. Nah, tinggal kita render. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, bentar lagi selesai. Nah, cepat ya. Oke, sudah selesai. Nah, sudah selesai, langsung bisa kita lihat previewnya. Ini dia. Oke, ini sudah Nah, mulai terekam. ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Hasil dari rekaman kita nih. Jadi apapun kegiatan kita, suara kita nanti sudah akan terekam. Oke, kita contoh ya. Yuk, kita mulai. Nah, kita mulai bro. Nah, kita mulai akan membahas tentang logaritma. Nah, anak-anakku sekalian, oke, kita akan belajar tentang logaritma. Iya ibu-ibu sekalian, oke, logaritma. Apa sih logaritma? Nah, logaritma itu adalah operasi kebalikan dari eksponen. Contohnya gimana mas? Contohnya gini. Contoh, kalau saya punya 2 dipangkat 3 sama dengan 8. Ini kalau bentuk eksponen. Kalau bentuk logaritma biasanya gimana? Ini bro, 2 log 8 sama dengan berapa? 3. Nah, gitu ya. Jadi artinya nanti 2 dipangkat. Oke, gitu ya. Coba kita percepat. Nah, percepat. Kalian bisa bahas. Nah, sama ya. Jadi sama dengan yang tadi. Oke. Sip, kalau sudah sip berarti ini sudah selesai. Kalau sudah selesai. Oke, ini sudah selesai, kita close. Oke, kita bisa open production folder yang tadi. Nah, jadi udah ada nih. Nah, jadi ini hasilnya. Ini nggak dipakai nggak apa-apa. Jadi ini hasil kita kesimpan tadi di sini ya. Di project 1 ini. Ah, ini dia hasilnya ya. Jadi nanti ini kalian bisa upload, bisa apalah terserah kalian ya. Jadi sebenarnya kita sudah selesai. Jadi kita sudah masuk tadi post produksinya ya. Tinggal nanti kalian bisa upload. Saya pikir kalian bisa lah ya. Uploadlah video jika Anda ingin berbagi. Oke. Next, lanjut. Yang berikutnya adalah thank you, terima kasih ya. Selamat berbagi dengan video Anda, video kalian, bro. Nah, dan kami mohon kepada teman-teman, doakan kami biar si Bejo tetap tumbuh dan selalu berkembang. Oke, dan kami selalu berbagi. Oke, bro. Oke, sip. See you.